tindakan dan sempat viral di media sosial juga di WhatsApp bahwa ada kepanikan. Kasihan banget ya kalau banyak korban kayak gini. Padahal loh ini fasilitas negara loh dibangun dari pajak. Tapi ngomong-ngomong nih ya soal pajak itu, kalau aku lihat di YouTube itu tuh katanya itu haram loh pajak itu. Berarti tindakannya ini kayaknya juga dihalalkan juga kali karena dia itu merusak kantor polisi. Karena dibangunnya dengan pajak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Lagi nonton apa? Ini lagi nonton kantor polisi dibom. Kan dia itu dibangun sama pajak. Bukannya pajak itu haram ya dari ustadznya ya. Kalau aku lihat di YouTube, ustadz bilang kalau pajak itu haram. Kok ekstrim banget ya? Kamu denger di mana, di YouTube ya? Iya, di YouTube beneran. Oh alah. Jadi gini, kalau kayak gitu kamu harus lihat dulu kenapa dia bilang haram, kenapa dia itu berpikir untuk menyimpulkan bahwa pajak itu haram. Nah, jadi gini prosesnya. Kalau kita sekarang ini adalah di negara yang berdemokrasi, ya. Nah, kalau kita ada juga kita lihat di faktor sejarah, sejarah itu melihat bahwa di zaman Rasulullah itu ada yang namanya kharaj, pengeluaran yang diperoleh dari pungutan dari hasil pertanian. Nah, itu namanya kharaj yang dikeluarkan supaya bisa membangun sarana dan prasarana serta fasilitas umum yang dibutuhkan pada masa tersebut. Nah, kalau di banyak negara juga demikian. Pajak itu berguna untuk membangun sarana dan prasarana fasilitas umum seperti jalan, rumah sakit, kantor polisi juga, kemudian sekolahan juga. Nah, itu dari pajak-pajak rakyatnya yang dipungut negara supaya dibangun sarana dan prasarana tadi untuk kemaslahatan umum. Nah, jadi pajak ini merupakan pelopor supaya negara bisa memfasilitasi masyarakatnya untuk beraktivitas dengan lebih terjamin, baik dari sisi keamanan, pendidikannya, kesehatannya, dan keberlangsungan hidupnya, ya. Jadi seperti itu ya. Coba pikir kalau nggak ada rumah sakit gimana? Nah, kalau nggak ada kantor polisi, misalnya yang kecopetan, ngadu kemana? Kemudian kalau ada yang mau sekolah, istilahnya supaya kita itu bisa memahami ilmu yang bermanfaat, supaya bisa kita memperoleh kehidupan yang layak, kemana? Ya kan harus sekolah dulu supaya bisa baca, tulis, hitung, kemudian mengukur segala hal, meneliti segala hal, perlu sekolah. Makanya pemerintah bangun sekolah gitu ya. Nah, apalagi kalau kita lihat dari posisinya sekarang ya kayak gini kan, diduga kan teroris, kita nggak tahu gitu siapa-siapanya gitu, kita nggak tahu gitu ya. Itu kan baru dugaan. Nah, kalau dugaannya bisa benar bisa salah. Nah, disitulah peran kita dalam melihat hal-hal seperti itu secara objektif. Belum tentu yang kita lihat sekarang itu seperti dugaan orang-orang pada umumnya. Nah, itu supaya kita lebih bisa melihat secara jernih. Nah, kita ada di tengah-tengah saja gitu. Nanti siapa yang salah, siapa yang benar, itu biar pihak berwajib yang menentukan dari hasil investigasi mereka. Jadi seperti itu fungsi pajak, supaya menjadi pelopor untuk membangun negara, supaya masyarakatnya mendapatkan fasilitas umum, baik yang muslim, non muslim, ya, entah itu Kristen, entah itu
Konghucu, Hindu, Buddha dan sebagainya, negara memandang kita sama, nggak ada yang beda-beda. Iya, aman jadinya kalau negara bisa merangkul semua pihak dengan menjadi pelopor sarana prasarana yang disediakan melalui pajak-pajak kita. Seperti itu ya, istriku ya. Oh iya, Mm-mm. baiklah. Oke. Saya sudah mengerti. Terima kasih ya Pak penjelasannya. Sama-sama. Jangan dilihat dari sudut pandang yang sempit ya. Iya. Oke. Oke.